Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahru siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. سيد العرب والعجم فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Sahabat Soneta Femina, hadirin hadirat rahimakumullah, bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ya ayyuhalladzina amanu. Di sini Allah menyeru ayyuha itu seluruhnya, tidak pandang bulu dari yang kecil yang besar, terutama yang telah memikul kewajiban, ya. Semuanya, laki-laki, wanita, ayyuhalladzina amanu, diseru orang-orang yang beriman untuk melakukan puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada yang namanya kewajiban puasa itu, ya. Tapi tidak sama dengan syamu Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa Ramadan ini untuk membentuk takwa. Jadi tingkatan manusia di dalam berketuhanan ini dalam Islam, pertama dia Islam. Setelah Islam beriman, setelah itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu secara garis besar imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Ini secara garis besar takwa itu seperti itu. Tapi kalau dirinci, takwa itu adalah paling tidak ada 7 ciri orang takwa. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Yang gaib itu Allah Subhanahu wa taala. Hari akhirat itu gaib. Jadi berpuasa kita untuk mencapai derajat atau tingkatan mengimani, meyakini bahwa yang gaib itu ada. Bahwa Allah akhirat itu ada. Ya. Jadi pertama ini untuk meningkatkan keimanan kita kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang gaib itu. Nah, tentunya cara-caranya nanti bagaimana untuk mencapai keyakinan bahwa Allah itu ada. Pertama, banyak baca Quran. Tentunya sambil mengerti artinya, ya. Jadi kan ada Quran tuh ada terjemahan. Baca Quran. Maka bulan Ramadan dianjurkan banyak-banyak baca Quran. Nah, seperti misalnya ayat-ayat tafakur, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu, kalau kita baca artinya itu, pada penciptaan langit dan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang,
itu adalah tanda, bukti bahwa Allah ada bagi orang-orang yang berakal gitu kan. Nah, jadi dengan membaca Quran kita nanti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu tidak terbantahkan eksistensinya. Tidak terbantahkan keberadaannya. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun? Tidakkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Tuh disuruh sama Allah. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun? Tidakkah kamu perhatikan air yang kamu minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamukah yang menurunkan air itu dari awan ataukah aku? Air dari mana? Yang dari tanah itu. Air hujan dari awan. Disimpan di dalam bumi. Itu kita kompak, kita gali, kita apa. Jadi sampai ke gelas nih. Ya. Lalu Allah mengatakan, "Lau nasya'u ja'alnahu ujajan, falaula tashkurun?" Kalau aku mau air hujan itu aku jadikan asin. Tidakkah kamu bersyukur? Kenapa Allah bilang kalau aku mau aku jadikan asin? Karena air di awan itu adalah hasil resapan dari laut. Laut itu 70% bumi ini isinya laut, air laut. Yang rasanya asin. Air laut itu asin. Dipanaskan sama matahari, nguap dia naik. Uap air naik, disimpanlah di awan. Awan itu air melulu isinya. Air laut. Air laut rasanya apa? Asin. Begitu turun asin apa tawar? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau aku mau air hujan itu asin. Tapi Allah bikin jadi tawar supaya bisa kamu minum. Afala tashkurun? Tidakkah kamu bersyukur? Inilah. Oke. Beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, menegakkan sholat. Nah, sholat ini dibangun. Ingat ya, sholat itu kebutuhan. Jadikan sholat itu kebutuhan. Kita yang butuh sholat. Coba aja lihat bacaan-bacaan sholat. Al-Fatihah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku memohon. Siapa yang butuh tuh? Kita. Memohon apa? Ihdinas siratal mustaqim. Minta ditunjukin jalan yang benar, jalan yang lurus. Karena di dalam masyarakat ini banyak yang nggak benar. Banyak yang bengkok-bengkok jalannya. Tunjukkan saya Allah jalan yang lurus. Sehingga jalan yang Engkau beri nikmat kepada mereka tuh jalan orang-orang baik, jalan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berhasil, itu kan nikmat itu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang Kau murkai. Bukan jalan para pemabuk, para ahli maksiat, para pencuri, penjudi, itu jalan-jalan dimurkai Allah. Bukan yang itu ya Allah. Karena kalau kita melakukan hal itu kita akan sengsara, menderita dunia akhirat. Lalu dalam duduk iftirash, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kebutuhan kita semua. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku, kasihani aku. Wajburni, tutupi kelemahanku. Warfa'ni, muliakan aku. Warzuqni, berikan aku rizki. Wa'afini, berikan aku kesehatan. Yang butuh Allah apa kita? Kita yang butuh. Tapi kalau kita khusyuk, maka Allah mengatakan qad afla'al mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung
orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Kenapa beruntung? Permintaannya, permohonan dalam sholat langsung dijawab. Rabbighfirli, aku ampuni. Warhamni, aku kasihani. Warzuqni, aku kasih rezeki. Apa yang kita minta? Maka Allah bilang, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang dalam sholatnya itu khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk artinya konsentrasi menghadap Allah. Allahu Akbar. Aduh, kreditan gue belum melunas. Itu bukan khusyuk. Sami Allahu liman hamidah. Itu gue belum makan ini, lapar banget, makan apa? Khusyuk itu mengerti apa yang kita ucapkan. Maka Ramadan ini coba yang udah sholat bagus, tingkatkan kualitas sholatnya. Satu, pelajarin, benerin bacaannya. Yang kedua, hafalin artinya. Tuh, gunakan waktu-waktu puasa ini mempelajari arti-arti apa sih itu Rabbighfirli warhamni itu. Pelajarin artinya sampai kita mengerti. Kalau kita mengerti itu saya ngobrol sama Allah. Salat itu adalah komunikasi dua arah antara makhluk dan khaliq, ya, antara pencipta dan ciptaan. Komunikasi langsung sama Allah itu. Dikasih waktu ente minimal 5 kali sehari, minimal, belum sunat-sunat. Kita kalau mau ketemu sama gubernur susah nggak? Ya, gubernur ketemu RT aja nggak gampang, ini RT nih. Susah dicari RT nih. Mau ketemu gubernur mau ngapain? Mau bawa proposal. Bawa proposal, ya. Bawa ke gubernur. Gubernur lihat, Udin. Siapa ini Udin? Lihat, Roni. Siapa Roni? Makanya Ranja. Itu lihat Madi. Ah, ini kenal Madi nih. Kata gubernur. Kenapa kenal? Dia sering komunikasi sama aneh, kata gubernur. Proposal apa proposal? Salat itu proposal. 8 proposal. Ada proposal urusan dosa, minta diampunin. Minta dikasih, ada minta rezeki, segala macam, minta derajat. Kan sayang kalau kita nggak pakai itu paket. Kalau nggak hafal bagaimana? Sah nggak? Sah. Dapat pahala nggak? Dapat. Cuman nggak efektif. Yang kita baca itu nggak kejadian. Nah, kita ngomong sama tetangga, gue sholat mulu nggak ada. Proyek gue nggak gol-gol. Padahal gue sholat tiap hari. Emang sholat lu ngomong minta? Ya, gue sholat. Nggak ngerti kagak. Sampai juga ngadep gubernur nih tadi, ya. Bawa proposal. Ini isinya apa proposal? Tahu. Dikasih nggak sama gubernur? Nggak dikasih. Lu minta apa? Nah, isi nih waktu Ramadan ini dengan ilmu. Satu, buang waktu untuk Quran, baca Quran. Jadi terus ditingkatkan tuh kualitasnya. Ya. Tingkatkan terus. Sampai ngerti banget bacaan sholat. Nanti akan terasa nikmatnya. Makanya dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Artinya mi'raj apa? Naik. Yang naik apa? Jiwa kita. Bertemu dengan Allah. Maka kita bilang, ya Allah minta ini, minta ini, minta itu. Mi'raj.
sudah ketemu Allah. Salat itu bertemu dengan Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku pada wajahnya, bukan wajah muka nih, kekuasaannya. Aku hadapkan wajahku kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Baru kita minta, kita berhadapan sama Allah, kita sadar nih. Siapa itu Allah? Alladzi fattar samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Kita tengah berhadap sama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mau ngapain kamu menghadap? Mau mohon ya Allah, mau minta ya Allah. Kenapa kamu menghadap aku? Engkau yang perintahkan ya Allah. Allah kan berfirman, Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholati li dzikri, dan tegakkan solat demi mengingat aku. Oke? Jadi orang takwa itu harus menegakkan sholat. Jangan kita puasa, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat. Kenapa? Ada satu hadis sahih yang mengatakan, Inna awwala ma yus'alul 'abdu yaumil qiyamati min 'amalihi sholatuhu. Fa in tuqbilat minhu sholatuhu tuqbila sairu 'amalihi, wa in ruddat minhu sholatuhu rudda sairu 'amalihi. Sesungguhnya amalan yang pertama akan diperiksa oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat dia, maka diterima seluruh amal ibadahnya. Orang sholat 5 waktu, puasa, sah puasanya. Jadi orang nggak sholat, puasa, sah nggak? Sah nggak? Nggak sah. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan ini nanti banyak orang yang non muslim, yang kafir juga ikut puasa. Saya sering ngalamin tuh, ya. Orang-orang yang non muslim ini, teman-teman kita, Bang Haji, nanti kalau puasa saya boleh ikut nggak puasa? Boleh. Lumayan buat diet nih Bang Haji, gitu. Ya. Karena dia tahu puasa itu sehat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu. Berpuasalah kamu akan sehat. Jadi karena dia tahu puasa itu sehat, saya mau ikut puasa Bang Haji. Padahal bukan Islam. Nah, tidak sah. Puasanya ya puasa, nggak makan, nggak minum, tapi tidak berpahala. Kenapa? Karena tidak sholat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Suka menginfakkan sebagian dari hartanya. Jadi berpuasa itu melatih kita untuk menjadi orang yang rahim. Menjadi orang yang pemurah. Ya. Melatih kita melawan kebakhilan. Melatih kita melawan sikap pelit. Dengan berpuasa itu. Ya, karena tujuannya takwa. Apa itu takwa? Tadi ya. Bahkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Orang bertakwa itu suka memberi dalam keadaan lapang dan sempit. Punya duit, dia suka berinfak, berbagi. Nggak punya duit, lagi kurang banyak itu, lagi pas-pasan, suka berbagi juga. Sedikit seorang sedikit. Ada sifat berbagi, ya. Tidak bakhil, rahim, murah. Ini ciri orang takwa yang ketiga. Nah, kemudian wal kaziminal ghaiz yang keempat. Ciri orang takwa itu wal kaziminal ghaiz, pandai menahan marah. Enggak temperamental, enggak gampang marah. Menahan marah waktu lagi puasa, makanya kalau ada hal-hal yang buat kita naik darah, kita tahan. Itu puasa. Ya. Yang seharusnya marah, kita tahan, kita tidak marah. Itulah puasa. Khazimin al-ghaiz, nahan marah.
Yang kelima apa? Wal 'afina 'anil nas. Pandai memaafkan kesalahan orang. Tidak pendendam. Orang salah dikit, salah banyak, oke saya maafkan. Saya ridho, saya maafkan. Gitu. Kita latih itu dalam Ramadan tuh. Wallahu yuhibbul muhsinin, ciri yang keenam. Suka berbuat baik. Suka berbuat baik, senang untuk melakukan kebaikan-kebaikan apa saja. Nah, yang ketujuh, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Kalau dia terlanjur berbuat salah, melakukan dosa, cepat ingat Allah, istighfar. Astaghfirullahaladzim, tadi saya melakukan satu dosa. Astaghfirullahaladzim, tadi saya berbuat salah. Ini 7 cirinya yang kita latih di dalam puasa itu. Setiap kita berpuasa, latihanlah 7 hal ini. Oke, paham ya? Paham? Kita baca suratul Fatihah. Barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melaksanakan syaham Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti pada 1 Syawal betul-betul kita hadir sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi at-tawfiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.